Materi selanjutnya itu adalah menjadi pewara yang baik. Menjadi seorang pewara yang baik itu tidak hanya mengandalkan suara dan kepercayaan diri, tetapi juga harus ada hal-hal yang perlu dipersiapkan supaya ketika memandu acara bisa berjalan dengan lancar. Nah, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah satu, pahami jenis acara dan tujuan acara. Jadi, ketika kita menjadi pembawa acara, kita harus tahu ini acaranya apa. Apakah acara formal atau acara non formal? Apakah ini acara keagamaan atau mungkin acara ulang tahun atau peringatan 17-an. Jadi, kita harus tahu jenis acaranya itu apa. Karena jenis acara ini akan menentukan gaya bahasa yang digunakan, busana yang digunakan, dan cara berinteraksi dengan audiens atau pendengar. Nah, contoh misalkan ketika kita membawakan acara di seminar yang formal, tentunya berbeda dengan kita membawakan acara di acara pentas seni. Ketika kita di seminar yang formal, kita jangan menggunakan gaya bahasa yang santai, tapi harus mengikuti acara tersebut. Nah, lalu ketika di acara yang non formal, kita juga jangan terlalu gaya bahasanya terlalu formal sehingga acaranya itu nanti kurang cair. Kedua, pewara harus memahami susunan acara. Jadi, kita sebagai seorang pewara harus paham susunan acaranya itu apa, alurnya itu seperti apa. Ketika kita memahami alur kegiatan itu, kita bisa menceritakan kegiatan yang sedang terjadi itu seperti apa, dan juga itu bisa sebagai cara untuk kita berinteraksi dengan audiens. Kita sudah paham alur kegiatannya seperti apa, dan tiba-tiba di tengah ada perubahan kegiatan, kita bisa paham itu dan bisa membackup kegiatan selanjutnya. Persiapan yang ketiga ialah kenali orang-orang yang terlibat. Ketika kita menjadi seorang pewara, kita tidak bekerja sendiri, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Jadi, kita harus bisa mengenali siapa saja pengisi acaranya, siapa saja yang terlibat dalam acara itu, dan juga siapa audiens kita. Karena dengan kita mengenali pengisi acara, kita bisa membantu untuk menyiapkan pengisi acara tersebut supaya waktu pembawaan acara itu tidak terlalu panjang. Dan juga kita ketika sudah mengenal audiens kita itu siapa, kita bisa mencari jenis interaksi apa yang cocok untuk audiens tersebut supaya acara tersebut bisa cair dan hangat, berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 4. Siapkan naskah. Naskah ini bertujuan sebagai peta alur jalannya kegiatan. Nah, naskah yang dibuat jangan terlalu panjang dan jangan menggunakan kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Dengan naskah tersebut mempermudah kita untuk membawakan acara. Ketika ada kata-kata dengan intonasi yang berbeda, kita bisa menuliskan naskah tersebut dengan penjedaan sebagai tanda bahwa kata tersebut menggunakan intonasi yang berbeda. Lalu, struktur naskah tersebut ada beberapa strukturnya, seperti pembukaan, salam, sapaan, pengantar acara, penyampaian susunan acara, transisi acara, pengantar pembicara, penyampaian acara inti, ucapan terima kasih, dan penutupan. Kelima, latih pelafalan dan suara. Suara adalah modal yang penting bagi seorang pewara. Seorang pewara harus bisa
memiliki olah vokal yang baik supaya pelafalan yang diucapkan itu bisa terdengar jelas. Selain itu, pewara harus memperhatikan pernafasan, artikulasi, pelafalan, volume, intonasi, tempo, dan jeda. Nah, untuk melatih pelafalan dan suara tersebut itu bisa dilakukan dengan menghafalkan atau mengucapkan naskah dengan keras sambil direkam. Lalu setelah itu kita bisa dengarkan kembali apakah suara itu terdengar terlalu cepat atau intonasinya kurang tepat. Nah, itu nanti bisa diperbaiki lagi. Persiapan yang keenam adalah persiapkan penampilan. Penampilan pewara harus disesuaikan dengan karakter acara. Gunakan pakaian yang rapi, sopan, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan kegiatan. Kesesuaian pakaian itu akan membantu memunculkan kepercayaan diri dari seorang pewara. Selain dari segi pakaian, penampilan seorang pewara juga ditunjang dari segi gestur tubuh. Nah, gestur tubuh itu seperti cara berdiri, ekspresi tangan, gerak tangan, kontak mata, cara memegang mic. Nah, itu menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang pewara. Nah, persiapan terakhir, yaitu persiapan yang ketujuh, adalah datang lebih awal. Hendaknya seorang pewara hadir di lokasi acara lebih awal. Maksimal itu 30 menit sebelum acara dimulai, seorang pewara harus sudah hadir. Kehadiran lebih awal ini akan membantu pewara untuk menyatukan suasana diri dengan suasana di tempat acara, sehingga ketika membawakan sebuah acara, seorang pewara bisa meminimalisir rasa grogi. Dan dengan hadir lebih awal, seorang pewara bisa mengkoordinasikan alur acara dengan para pengisi acara yang lain dan para penanggung jawab acara. Selanjutnya adalah materi tentang teknik menghubungkan antar acara. Dalam dunia kepewaraan, kita mengenal teknik bridging, yaitu teknik untuk menghubungkan antar acara. Bridging adalah teknik yang digunakan pewara untuk menghubungkan satu bagian acara dengan bagian acara berikutnya, sehingga rangkaian acara kegiatan terasa mengalir, runtut, dan tidak terputus. Dalam konteks kepewaraan, pewara berfungsi seperti sebuah jembatan yang menghubungkan dua kegiatan. Bayangkan, jika di suatu acara yang terdiri dari pembukaan, sambutan, doa, dan penutup, seorang pewara tidak menggunakan teknik bridging, maka yang terjadi adalah suasana akan monoton. Contoh tanpa bridging itu seperti ini. Sambutan sudah selesai, selanjutnya adalah doa. Perpindahan itu memang benar, tetapi terasa kaku dan kurang komunikatif. Akan terasa berbeda jika seorang pewara menyampaikan dengan kalimat seperti ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan pesan yang telah disampaikan. Semoga pesan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, tentunya ini atas izin Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, mari kita sejenak tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kita untuk berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Baharudin, kepadanya kami persilahkan.
Contoh kalimat tersebut itu lebih enak didengarkan daripada contoh sebelumnya. Contoh tersebut pewara tidak sekedar hanya memindahkan acara, tetapi juga pewara juga menghubungkan makna dari acara tersebut. Lalu ini ada beberapa fungsi dari teknik bridging. Yang pertama, menjaga kesinambungan acara. Bridging membuat perpindahan satu kegiatan ke kegiatan lainnya terasa lebih alami sehingga kesan monoton akan hilang. Kondisi ini akan membuat audiens merasa nyaman untuk mengikuti rangkaian acara yang kita bawakan. 2. Memberikan informasi kepada audiens. Melalui teknik bridging, audiens akan mengetahui rangkaian acara sebelum dan yang akan dilaluinya. Selain itu, audiens akan terbantu memahami makna acara yang telah dan akan dilalui selanjutnya. Ketiga, membangun suasana. Seorang pewara dapat memanfaatkan teknik ini untuk membangun suasana dalam kegiatan atau acara. Pewara dapat menggunakan teknik bridging untuk mempertahankan suasana haru, formal, santai, semangat, atau hikmat sesuai dengan karakter acara. Fungsi yang keempat ialah mengisi jeda. Peralihan dari satu acara ke acara lainnya biasanya memerlukan set acara atau mikrofon, kursi, atau pengisi acara yang membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Nah, waktu ini menjadi jeda dan terasa kosong. Teknik bridging dapat digunakan untuk menjaga agar suasana tetap terkendali. Baik, terima kasih teman-teman untuk materi tentang kepewaraan sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya dan lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan praktek menjadi seorang pewara. Sekian, terima kasih.